Hai Kak, kembali berjumpa lagi di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya Kak. Lanjut episode ya Kak. Memberi dan menerima, bercocok tanam 18+. Zahran memarkir mobilnya di basement gedung apartemen yang menjulang tinggi itu. Sanum sampai tak mampu berhenti berdecak. Ini mungkin bisa dibilang sebagai pengalaman pertamanya menginjakan kaki di sebuah hunian kelas atas. Unit apartemen kita ada di lantai 16, kata Zahran seperti seorang guide. Kita, pikir Sanum. Bahkan Zahran mengklaim apartemen itu sebagai milik Sanum juga. Sanum benar-benar terharu, walau terbesit kembali rasa minder di dalam dirinya. Zahran sudah keluar dari depan kemudi. Sanum juga segera melepaskan safety beltnya dan tak lama Zahran membukakan pintu mobil untuk istrinya. Mau abang gendong sampai ke atas, tawarkan Zahran. Kali ini Zahran menawarkan jasa karena ada maunya. Nggak usah, bang, nggak usah. Aku udah bisa jalan kok. Lagian ada liftnya kan, nggak mungkin deh kita ke atas lewat tangga darurat. Iya kan, tolak Sanum. Sanum tak ingin merepotkan lagi. Ya udah, pegangan ya. Iya. Dua Sanum berpegangan pada lengan kuat Zahran, tapi setidaknya Sanum sudah bisa berjalan mandiri walau masih terpincang. Setelah masuk ke dalam lift, Zahran segera memencet tombol 16 di mana unitnya berada. Di dalam kabin lift itu hanya ada mereka berdua saja. Zahran jadi membayangkan apa saja yang harus ia lakukan nanti. Bagaimana dia memulainya? Kenapa otak gue jadi semesum ini, pikirnya. Dia merasa mesum padahal sebelum-sebelumnya dia selalu berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal kotor seperti itu, apalagi terhadap Sanum, perempuan yang ingin ia jaga kesuciannya. Tapi pada akhirnya pertahannya jebol juga. Aku jadi sangat penasaran sama kamu, bang. Aku jadi malu, ungkap Sanum. Dia tampak meragu. Kenapa Zahran malah merangkulnya dan membuat Sanum tambah berdebar? Siapa kamu yang sebenarnya? Terus, gimana kalau orang tua kamu tahu soal ini? Gimana aku harus bersikap di hadapan mereka? Gimana kalau mereka gak berkenan dengan aku? Sanum mengungkapkan keraguannya. Mereka akan segera tahu siapa kamu. Secepatnya abang akan bawa kamu ke hadapan orang tua abang. Kamu nggak usah cemas, hidup abang. Abang yang menentukan, bukan mereka, jawab Zahran lalu meyakinkan Sanum agar tak mengkhawatirkan apapun. Sampai akhirnya mereka sampai di lantai yang ditunggu, pantai 16, unit nomor 169. Zahran memasukkan akses cardnya dengan begitu smart door itu terbuka begitu saja. Memasuki apartemen dengan tipe 2BR itu, Sanum semakin dan semakin tak bisa berhenti berdecak. Malam ini adalah malam yang penuh dengan kejutan. Welcome home, Zahran seolah menyambut dan lanjut merangkul istrinya untuk masuk ke dalamnya. Ada dua kamar tidur, sebuah ruang utama, area makan yang disekat dengan instalasi teralis kayu menembus langit-langit ruang dan satu lagi, ada area dapur yang sudah dilengkapi dengan kitchen set. Interior dan dekorasi yang disaksikan oleh mata Sanum saat ini adalah mimpi yang hanya ada di dalam angan-angan saja sebelumnya. Kalau kamu udah siap buat tinggal di sini, kita tinggal beli. Zahran lalu membimbing Sanum untuk melihat kamar tidur mereka, tapi Sanum malah ingin mampir ke area dapur. Ada dapurnya juga, bang, udah lengkap sama kitchen setnya, kagumi Sanum. Iya, kamu suka banget. Aku selalu membayangkan punya dapur yang nyaman seperti dapur-dapur para chef blogger gitu. Kalau dapurnya nyaman begini, yang dimasak gak mungkin cuma tahu tempe sama telur dadar doang. Hehe. Sanum tak sabar membayangkan menata dapurnya nanti. Zahran mulai berpikir kalau dirinya harus mulai memikirkan tawaran papanya untuk bergabung ke perusahaan agar bisa menafkahi Sanum lebih baik lagi.
Melihat senyum Sanum yang mengembang seperti saat ini, Zahran semakin termotivasi untuk memberikan kebahagiaan lagi dan lagi untuk gadis berhijab itu. Kamu nggak mau lihat kamarnya? Geretak Zahran. Sanum terlalu lama asyik mengagumi dapurnya. Oh, di mana ini kamar utama? Kamar kita. Zahran sudah berdiri di dekat pintu kamar utama. Sanum pun berjalan menghampiri dengan langkah terpincang. Tapi dia sungguh semangat saat Zahran membukakan pintunya. Hoa, dae baak, ungkap Sanum. Kamarnya bahkan lebih luas dari luas rumah kontrakannya. Ada balkonnya juga, balkon yang langsung menghadap ke pemandangan kota. Kini Sanum semakin sadar kalau ternyata suami berandalnya adalah anak konglomerat. Setelah puas mengagumi semua isi apartemen itu, Sanum berbalik pada Zahran lalu menatapnya dengan nanar. Ternyata kamu memang bukan orang sembarangan, Bang, ucap Sanum. Dan walaupun kamu tahu abang adalah seorang berandalan yang gak berguna, kamu tetap mau terima abang. Aku jatuh cinta sama kamu karena kamu menunjukkan sikap tanggung jawab, dan karena, Sanum menahan ucapannya membuat Zahran ingin tahu. Dan karena apa? Karena abang cakep dan gagah. Akui Sanum lalu tersipu menyembunyikan wajahnya di balik hijabnya. Zahran menyingkap kain hijab yang Sanum tutupkan pada wajahnya. Zahran ingin melihat sinar indah yang mengalahkan indahnya sinar rembulan malam ini, dan dia menemukannya pada wajah istrinya yang merona karena tersipu malu. Sanum, ucapnya dengan suara yang dalam, iya, Bang. Kamu membuat abang selalu melanggar janji-janji yang abang buat. Janji apa? Abang janji buat nggak menodai kamu. Oh itu, ya nggak apa-apa, kalau memang mau, lakukan saja. Setelah kita melewati prosesi ijab kabul pagi itu, tubuhku ini adalah hakmu, Bang. Zahran tersenyum senang. Respon Sanum positif sekali. Tapi, abang juga melanggar janji buat nggak menggauli kamu sebelum kamu pulih 100%. Apa itu artinya? Abang mau sekarang? Ya, lakukan saja kalau memang abang mau, itu adalah hak kamu. Dan melayani kamu adalah kewajiban aku. Lampu hijau lagi dan Zahran semakin bernafsu. Zahran melepas tautan di bawah dagu Sanum. Zahran melepaskan hijabnya. Kemudian Zahran melepaskan ikatan rambut Sanum sehingga tampaklah rambut yang menjadi agak bergelombang. Cantik sekali. Sebelum lanjut, Zahran menarik tangan Sanum dengan lembut untuk menuju ke hamparan kasur luas yang nyaman itu. Sanum menurut saja. Zahran duduk di ujung ranjang dan meminta Sanum untuk tetap berdiri di hadapannya. Zahran ingin melepaskan satu persatu pakaian yang membungkus rapi rubuh Ranum itu. Kamu ikhlas kan? Sanum, tanya Zahran sembari membuka satu persatu kancing kemeja Sanum. Ikhlas, Bang, dengan suara gemetar, jawab Sanum. Walau pernikahan kita belum legal secara hukum, Zahran sudah melepaskan kemeja itu dengan hati-hati. Kesungguhanmu ada pada hatimu, Bang. Aku yakin kalau kamu akan menjadikan aku sebagai pasangan kamu yang sebenarnya, sampai ke surga nanti. Tubuh Sanum sudah nyaris telanjang. Zahran mempreteli pakaian istrinya dengan pelan tapi pasti. Aku akan jadi yang pertama, dan yang terakhir buat kamu. Begitupun sebaliknya. Zahran mulai mengecup bibir Sanum dengan liar. Sanum pun membiarkan Zahran melakukannya dengan puas. Ya Allah, ini bukan dosa, kan? Ini bukan dosa, kan? Kenapa ini nikmat sekali? Astagfirullah, astagfirullah, Sanum nyebut di dalam hati, dan dia menikmati. Belum ada satupun tangan yang menyentuh kamu seperti ini, kan? Anya Zahran sembari meremas pelan lalu sesekali memilin putingnya dengan lihai sehingga membuat si empunya bergelinjang merasakan kenikmatannya. Yure so pure. Honey, your body like a wonderland, bisik Zahran lagi. Dia pun sudah semakin panas dan meninggi.
Kedua sejoli menikmati malam pertama yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.